Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat tugas video mereview chapter kitab Al-Usul min Ilmi Usul untuk memenuhi tugas mata kuliah Usul Fikih dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI yang beranggotakan saya sendiri Asti Melisa Putri dengan NIM 2012-10-18-9 dan rekan saya Febriona Maharani Arika dengan NIM 2012-10-214. Assalamualaikum Ri. Waalaikumsalam. Iya, kenapa Asti? Jadi gini Ri, Asti mau pinjam kitab Al-Usul min Ilmi Usul. Riri ada nggak? Aku ada sih kitabnya, tapi kitabnya lagi dipinjam sama teman aku di lokal sebelah. Emangnya kamu mau bahas apa sih tentang kitab itu? Oh, Asti bahas tentang kias. Oh, jadi kamu bahas tentang kias. Ya udah, ya masuk dulu ke rumah. Soalnya kemarin aku baru bahas tentang kias loh. Oke. Nah, tadi kan Asti kan mau minjam kitab kan mau bahas bab kias. Emang materi yang mana sih yang belum Asti pahami tentang bab kias? Yang belum Asti paham tentang kias itu yang bagian contoh syaratnya sama pembagian kiasnya. Oh, berarti yang bagian pengertian sama yang syaratnya udah ngerti Asti? Insya Allah. Jadi apa sih pengertian dari kias? Jadi pengertian kias itu kias lughatan, kias secara bahasa berarti at-taqdiru wal musawatu, takdir atau membandingkan, dan musawa atau penyamaan. Wa istilahan, dan secara istilah tasawiyatu far'u bi asli fi hukmi li illati jami'ati bainihima, yaitu penyamaan suatu cabang dengan pokok dalam suatu hukum karena adanya ilah yang menyatukan keduanya. Jadi itu Ri. Nah, kalau untuk rukun dan syarat-syarat kias, Asti tahu gak? Kalau rukun-rukun kias itu ada 4 Ri. Yang pertama itu yaitu al-fard, yaitu al-makis atau yang dikiaskan. Kalau yang kedua itu al-asal atau al-makis alai atau yang dijadikan acuan kias. Kalau yang ketiga itu al-hukum, yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil syar'i. Kalau yang keempat itu ilah, yaitu makna yang menyebabkan adanya hukum. Jadi syarat-syarat kias atau syurutul kias itu ada 5 Ri. Yang pertama itu tidak bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat. Kalau yang kedua itu hukum perkara yang asal ditetapkan berdasarkan pada nas atau ijma. Kalau yang ketiga itu hukum pokok tersebut mempunyai ilah. Yang keempat yaitu ilah tersebut mengandung makna yang sesuai dengan kaidah-kaidah syara'. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ilah di atas terdapat pada cabang sebagaimana terdapat pada pokok. Nah, jadi gitu Ri. Kalau contoh dari syarat-syarat kias itu Riri tahu nggak? Oh, tahu. Jadi contoh syarat kias yang pertama itu pendapat mengatakan bahwa wanita rasyidah balik dan berakal itu bisa menikahkan dirinya sendiri karena dikiaskan dengan jual beli. Nah, Rasulullah bersabda, la nikaha biwali, tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali. Itu contoh syarat yang pertama. Jadi contoh syarat yang kedua itu pendapat mengatakan bahwa riba itu bisa berasal dari biji-bijian karena dikiaskan dari beras, sedangkan beras itu dikiaskan dari gandum. Nah, itu contoh kias yang salah. Nah, contoh kias yang ketiga itu pendapat mengatakan bahwa memakan daging burung unta itu dapat membatalkan wudhu karena dikiaskan memakan daging unta. Itu juga kias yang salah. Nah, contoh kias yang keempat yaitu hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Barirah diberi pilihan untuk tetap menjadi suaminya atau bercerai setelah ia menjadi perempuan merdeka. Nah, dan contoh syarat kias yang terakhir yaitu dikatakan bahwa diharamkannya riba pada gandum karena ditakar. Dan juga kias
dikiaskan kepada apel. Nah, itu juga contoh kias tidak benar karena apel itu tidak ditakar. Nah, begitu Asti contoh-contoh dari syarat-syarat kias yang kamu sebutin tadi. Oh, jadi itu. Kalau pembagian kias itu Riri tahu nggak? Tahu. Nah, yang pertama itu ada kias jali. Kias jali itu adalah kias yang ilahnya ditetapkan oleh nas atau ijma atau sesuatu yang dipastikan karena tidak adanya pembeda antara pokok dan cabang. Nah, yang kedua itu ada kias kafi. Kias kafi itu adalah kias yang ilahnya ditetapkan dengan cara istinbat dan tidak dapat dipastikan apa perbedaan antara keduanya. Keduanya itu antara pokok dan cabang ya. Terus yang ketiga itu ada kias syabah. Kias syabah itu adalah sebuah cabang yang berada di dua pokok tapi berbeda, tapi mempunyai pandangan yang sama antara keduanya. Nah, yang terakhir itu ada kias aks atau kebalikan. Nah, kias aks ini menerapkan kebalikan hukum pokok pada cabang karena padanya ada kebalikan ilah dari hukum pokok. Nah, di sini ada sabda Rasul, fi nud'i ahadikum sodakoh. Qala ya Rasulullah, ayakti ahaduna syahwat wa yakuna lahu ajrun. Qala ara'artum law wada'aha fi harami akana alaihi wizru wa kana zalika iza wada'aha halali kana lahu ajrun, yang artinya, dan dalam pelampiasan syahwat mereka kepada istri mereka adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika kita melepaskan syahwat kita mendapatkan pahala? Rasulullah menjawab, apakah pendapat kalian tentang seseorang yang melepaskan syahwatnya di tempat haram, bukankah itu dosa? Begitu pula jika ia melampiaskan syahwatnya di tempat halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Itu adalah hadis riwayat Muslim. Sekian penjelasan materi kias dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.